Pesan saya untuk para pemuda Indonesia, nggak usah malu jadi petani. Petani itu hebat, petani itu sehat, karena di musim corona ini kita harus menjaga kesehatan. Dengan bertani otomatis kita akan sehat. Ayo pemuda Indonesia, mari bertani, mari kembangkan ilmu pertanian yang ada di Indonesia sebagai penunjang kehidupan di tanah air kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Ridho. Alamat saya Dukuh Masaran, Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Ya, saya di sini status saya sebagai mahasiswa di salah satu PT KIN di Ponorogo. Motivasi saya sebagai petani, khususnya petani berambang atau bawang merah ini, karena saya terinspirasi dari saudara saya atau paman saya yang sudah 2 tahun ini sukses dalam menanam bawang merah. Saya terinspirasi dan saya ingin belajar di mana hasil dari tanam bawang merah ini dapat saya gunakan untuk menunjang program pendidikan saya. Alasan saya menjadi petani, pertama ingin meneruskan perjuangan orang tua, karena kelak lahan-lahan ini yang mengolah juga anak-anaknya. Kalau dari dini saya tidak belajar, kapan lagi saya akan belajar bertanam? Mumpung hari ini orang tua saya masih ada, mumpung masih bisa belajar ke sanak saudara, saya menekuni bidang pertanian ini sejak dini. Selain itu, petani merupakan penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus sadar diri bahwasanya tanpa adanya petani, negara ini akan sangat miskin, akan sangat kekurangan pangan, akan sangat di bawah keadaan yang saat ini. Selain itu, kita juga harus menengok secara jauh bahwasanya di luar sana banyak sekali petani-petani muda dari luar negeri, khususnya mereka sudah menerapkan sistem modernisasi pertanian. Mereka tidak secara konvensional bertanam dengan lahan ala kadarnya, dengan metode yang lama, tetapi mereka dengan menggunakan teknologi yang baru, mereka berusaha mencari solusi agar pertanian itu terus berkembang. Maka dari itu sejak dini, mulai dari metode konvensional, saya ingin belajar bagaimana bertani secara konvensional dan bagaimana cara mengembangkannya kelak ke metode yang modern. Ya, untuk proses penanaman bawang merah ini menurut saya susah-susah gampang ya, karena memang semuanya butuh proses. Ada 3 fase dalam penanaman bawang merah ini. Pertama, persiapan lahan, terus pemilihan bibit yang baik, dan juga proses penanaman itu sendiri. Dalam pembuatan lahan dapat dilihat di sini dibuat bedengan-bedengan, karena lahan saya ini berada di posisi yang lebih tinggi, jadi hanya dapat mendapat air dari tadah hujan. Kalau tidak butuh pengairan di sini menggunakan diesel. Terus persiapan lahan ini dilakukan dengan pemupukan organik dan penambahan kapur itu kalau perlu, karena kapur di sini dapat digunakan untuk menetralkan kadar keasaman atau kebasahan struktur tanah, sehingga dalam penanamannya nanti dapat membuahkan hasil yang baik. Terus selanjutnya dalam pembibitan, saya mengambil bibit dari daerah Siwalan, Larak, di mana saya beli pada saat pembelian itu kisaran harga 43.000 per kilo. Ya lumayan tinggi karena kondisi saat ini lagi posisi bawang merah pada harga yang cukup tinggi. Lanjut ke tahap penanamannya sendiri, kita harus seleksi bibit yang baik. Mana bibit yang kurang baik kita harus seleksi dulu. Jadi diharapkan ketika siap tanam, proses tumbuh bibit itu dapat berjalan dengan baik. Masuk ke tahap penanaman sendiri tumbuh kisaran 1 hingga 7 hari tergantung bibit yang dibeli. Karena bibit saya ini bibit kualitas nomor 2, karena saya beli untuk menghindari jamur yang berlebih pada usia akhir, maka saya beli pada bibit yang nomor 2, karena bibit nomor 2 ini tumbuh kisaran
1 hingga 7 hari. Kalau bibit yang pertama 1-3 hari itu sudah tumbuh. Selanjutnya dalam pemupukan di proses penanaman bawang merah ini ada 3 kali. Pertama pada persiapan lahan, yang kedua pada 10-15 hari setelah penanaman, dan yang ketiga pada 30 hari penanaman. Untuk pupuk yang digunakan dapat berbagai macam pupuk. Selain itu dalam perawatan mungkin ada beberapa kendala ya dari proses penanaman bawang merah ini. Pertama jamur, kemudian lalat. Nah ini yang sering saya temui pada lahan ini. Jamur dapat kita atasi dengan fungisida, sedangkan lalat bisa kita atasi dengan insektisida. Banyak sekali yang dapat kita beli berbagai merek ada di toko pertanian. Ya, kendala antara selain jamur dan ulat ini juga berpengaruh pada kondisi umbi. Biasanya pada umbi itu ada kondisi yang kita sebut molar atau pembusukan pada akar batang bawang merah. Ini yang sangat kita hindari, karena sebaik-baiknya bawang merah itu ketika kita panen dalam keadaan baik itu akan mempengaruhi ketahanan dari bawang merah itu sendiri. Kalau ketika panen sudah dalam kondisi molar atau kondisi batang akar itu sudah mengalami jamur atau pembusukan, ini bawang merah tidak akan tahan lama. Masa panen bawang merah ini dapat kita panen pada usia kisaran 50 ke atas. 50 itu arjen-arjennya atau karena penyakit harus kita panen, tapi baiknya kisaran usia 60-65. Kalau untuk pembibitan lebih baik pada usia 70 hari, karena usia inilah kisaran 2 bulan dapat segera panen. Salah satu menjadi motivasi saya juga dalam menanam bawang merah. Hasilnya dalam penanaman lahan kisaran 30 kg bawang merah ini, kalau ditanami padi kemungkinan hanya 1-2 sak panenan padi yang saya dapat. Tetapi ketika ditanami bawang merah ini, pendapatan bawang merah ini kisaran 100 hingga 200 kilo. Itu kalau 200 kilo itu kalau baik, jelek-jeleknya 100 kilo itu udah alhamdulillah baik. Dan kalau harga mungkin kita tidak bisa menetapkan, karena harga sendiri naik turunnya tergantung musim juga, tergantung juga penanaman pada daerah yang lain. Harga bawang merah saat ini per Juni 2020 menyentuh kisaran angka 35 sampai 40. Itu harga dari penjual membeli ke petani, tetapi di harga pasaran sampai saat ini masih di atas 40.000. Dalam panen sendiri saya biasanya karena lahan sedikit, ini masih saya bawa pulang, keringkan, baru kalau sudah bersih dijual ke pembeli. Biasanya saya distribusikan ke pengumpul yang ada di Balong. Ya, kesan pesan saya selama menanam bawang merah bagi teman-teman semuanya, silahkan gabung ke komunitas-komunitas yang ada di daerah masing-masing, bisa lewat Facebook atau komunitas yang ada di daerahnya. Sedangkan pesan saya untuk para pemuda Indonesia, nggak usah malu jadi petani. Petani itu hebat, petani itu sehat, karena di musim corona ini kita harus menjaga kesehatan. Dengan bertani otomatis kita akan sehat. Ayo pemuda Indonesia, mari bertani, mari kembangkan ilmu pertanian yang ada di Indonesia sebagai penunjang kehidupan di tanah air kita tercinta ini.